Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas Hukum Pemerintahan Daerah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar pemerintahan, baik hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi atau hubungan pemerintahan daerah provinsi dengan hubungan pemerintahan daerah kabupaten. Pada pertemuan kali ini ada beberapa capaian kompetensi yang diharapkan mahasiswa dapat memahami dan juga menjelaskan apa itu hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan antar pemerintahan daerah dalam bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, serta kerjasama daerah. Hubungan pusat dan daerah. Pernah nggak sih terpikir apa itu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? Apakah mereka memiliki hubungan? Ya, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Misalnya dengan pemerintahan daerah kabupaten atau pemerintahan daerah kota. Hubungan tersebut meliputi hubungan berupa wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan kewenangan antara tingkat pemerintahan telah diatur dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hubungan antar pemerintah pusat dan daerah akan diatur, bunyi pasalnya ya, kurang lebih seperti ini. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah akan diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dari daerah tersebut. Hubungan wewenang. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan terkonsolidasi pada level pemerintah nasional, yaitu pemerintah pusat ya. Karena itu, kekuasaan di pemerintah daerah sangat tergantung kemurahan hati pemerintah nasional mendesentralisasikannya. Jika pemerintah pusat mau mendesentralisasikannya kewenangannya secara banyak, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas. Namun jika pemerintahan nasional atau pemerintahan pusat hanya memberikan sedikit, berarti kewenangan yang banyak terletak pada kewenangan pemerintahan pusat. Page and Goldsmith menuliskan bahwa dalam mengkaji hubungan pusat dan daerah di berbagai negara atau bangsa terdapat 3 indikator, yaitu berbagai fungsi yang diberikan kepada daerah otonom. Gimana fungsi daerah otonomnya? Kemudian seberapa besar diskresi yang terkandung dalam wewenang yang terdapat dalam berbagai fungsi yang diemban daerah otonom. Apakah daerah, provinsi, atau kabupaten memiliki diskresi yang luas atau memang sudah ditentukan secara rigid oleh pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Kemudian indikator yang ketiga, akses yang dimiliki daerah otonom untuk melakukan kontak dengan berbagai pihak di tingkat nasional terkait jalannya otonomi daerah. Selain ada hubungan wewenang, ada namanya hubungan keuangan. Hubungan keuangan dalam bidang keuangan antar pemerintah dan pemerintah daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Yang kedua, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah dan pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan pusat itu memiliki tiga bentuk hubungan keuangan ini ya. Itu pemberian sumber-sumber keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pengalokasian dana perimbangan, dan juga pemberian dana hibah. Bantuan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di daerah.
Kemudian hubungan pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi satu, kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. Misalnya standar dalam pelayanan kesehatan, apa yang harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Dan yang ketiga, fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan umum. Menginjak ke hubungan selanjutnya, yaitu hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan juga pelestarian. Misalnya ada sumber daya pertambangan. Apakah pemerintah daerah itu memiliki kewenangan untuk melakukan tambang di daerah tersebut? Bagaimana tanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melakukan penambangan di daerah tersebut, pemanfaatannya, pemeliharaannya, pengendalian dampak daripada pertambangan, budidaya, dan juga pelestariannya. Ini terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Di sana terbagi atas beberapa kewenangan, dibagi-bagi antara daerah pusat memiliki kewenangan sebatas mana, terus pemerintah daerah provinsi, dan juga pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dari situ sudah dijelaskan bahwasanya pemerintah daerah tidak bisa melampaui kewenangannya apabila ingin mengatur misalnya dalam hal pertambangan. Tidak bisa pemerintah daerah kabupaten mengambil kewenangan yang ada di pemerintah daerah provinsi. Begitupun dengan beberapa kewenangan yang ada di bidang-bidang lain. Yang kedua, yaitu bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dan yang ketiga, penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Hubungan antar pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah daerah itu meliputi bagi hasil pajak dan non-pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama, pembiayaan bersama atas kerjasama antar pemerintah, dan pinjaman dan atau hibah antar pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum, dan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah, kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah, dan pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kerjasama daerah. Otonomi memberikan kesempatan kepada kabupaten atau kota untuk melakukan kerjasama dengan kabupaten kota dan atau yang berbatasan. Kerjasama daerah ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, dalam kenyataannya tidak semua sumber daya yang dibutuhkan daerah itu sama. Misalnya daerah Lampung memiliki kekayaan di bidang kopi, sedangkan di daerah Padang misalnya tidak memiliki, maka di situ ada kerjasama antar daerah, yang mana daerah-daerah itu memerlukan bahan-bahan lain yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Yang kedua, adanya keterbatasan anggaran belanja publik dalam suatu daerah, sehingga apabila daerah satu dengan daerah yang lain memiliki tujuan yang sama, maka kerjasama merupakan jawaban yang paling efisien dan efektif.
Abdurrahman menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab perlunya kerjasama daerah, yaitu faktor keterbatasan daerah, faktor kesamaan kepentingan, perkembangan paradigma baru di masyarakat memerlukan wadah komunikatif yang menunjang pendekatan perencanaan partisipatif sesuai dengan semangat otonomi daerah. Jawaban terhadap kekhawatiran disintegrasi perlunya menggalang persatuan dan kesatuan dalam mempererat kerjasama antar daerah, sinergi antar daerah, dan yang keenam, peluang perolehan kerjasama dengan sumber dana dari program pembangunan, baik nasional maupun internasional. Yang ketujuh, sebagai wadah komunikasi utama bagi stakeholder dalam kegiatan pembangunan. Dan yang kedelapan, jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan. Jadi, itu adalah hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kita bisa melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Pemda yang mana udah diubah beberapa kali. Kita bisa melihat hubungannya, apakah hubungannya semakin sentralisasi atau desentralisasi. Diibaratkan seperti orang pacaran. Orang pacaran itu hubungannya apakah erat atau renggang. Nah, hubungan pemerintah itu sama aja. Jadi hubungan pemerintah itu kadang berubah menjadi sentralisasi dan kadang desentralisasi. Itu adalah dinamis, dinamika daripada pemerintahan. Seperti di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Pemda, kewenangan pemerintahan daerah itu sangat luas. Pemerintah pusat memberikan otonomi yang sangat luas, sehingga kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan dan juga untuk mengembangkan pemerintahan daerah itu lebih leluasa, diberikan diskresi yang lebih luas. Sedangkan di Undang-Undang 23 tahun 2014, ini kewenangan pemerintahan daerah ditarik ke pusat. Jadi kalau seperti pendulum itu dia bergerak berubah mengarah ke pemerintahan pusat. Disitulah dinamika dari pemerintahan daerah. Hubungannya kadang-kadang dia memiliki kewenangan yang luas dan kadang-kadang dia memiliki kewenangan yang lebih sempit. Demikian pemaparan perkuliahan pada kali ini. Semoga teman-teman bisa semakin bingung, sehingga teman-teman bisa mencari literatur lain dan bisa memiliki wawasan yang lebih luas bagaimana hubungan-hubungan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia, atau kalau bisa hubungan-hubungan pemerintahan seperti di negara-negara lain, itu akan lebih baik lagi. Harapannya teman-teman bisa mengetahui yang lebih luas dan teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menjelaskan hubungan pemerintahan daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga teman-teman bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.